Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Quran surat An-Nahl 120 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya, menunjukinya kepada jalan yang lurus, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang saleh. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Melanjutkan bahasan yang kemarin, bahwa Allah tidak menyiksa orang-orang yang bersyukur dan beriman. Ada peristiwa Ibrahim, tapi di balik itu juga ada peristiwa-peristiwa yang kelihatannya, zahirnya tersiksa, padahal hakikatnya tidak. Ada yang zahirnya kelihatannya diberi kenikmatan, disenangkan, tapi hakikatnya azab. Seperti yang telah kita pelajari di surat An-Nisa 147 itu, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Satu peristiwa besar. Pertama, Nabi Nuh. Beliau orang yang sangat bersyukur. Abdan syakura. Syakura itu terjemahnya sangat bersyukur. Syakiron bersyukur, kalau syakuro sangat bersyukur. Di dalam surat Al-Insan ada dua ungkapan syukur dan kufur. Ada ungkapan imma syakiron wa imma kafura. Manusia diciptakan kemudian ditunjukkan ada yang bersyukur, ada yang kafuron, sangat kufur. Nah, begitu. Jadi sehebatnya manusia bersyukur, tidak akan sampai pada puncaknya. Karena kenikmatan Allah begitu banyak, tidak bisa dihitung kan. Tapi kalau kufur bisa sampai puncaknya, seperti Firaun.
sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang tinggi. Jadi kalau kufur manusia bisa sampai puncaknya. Tapi kalau syukur tidak akan sampai pada puncaknya. Nah, dengan segala upaya syukur yang berbeda dengan yang lain sudah dianggap hebat itu. Maka Nabi Nuh diselamatkan ketika Allah turunkan azab berupa banjir, semua tenggelam. Nabi Nuh bersama 60 pengikutnya naik perahu dan selamat. Padahal sebelumnya diperolokkan. Kenapa buat perahu di darat? Nabi Nuh tidak menggubris itu, jalan terus. Karena pandangan manusia tentu akan berbeda dengan Allah. Allah itu yang menyuruh, siapkan. Pirakunyen perahu di darat, nah itu kan. Jika Allah yang memerintahkan pasti benar. Banyak yang mengejek karena banyak yang tidak mau menerima dakwah Nabi Nuh. Akhirnya beralih profesi katanya, jadi tukang perahu. Begitu. Itulah manusia. Nah, setelah terjadi adab barulah manusia menyadari, mengerti bahwa itu semua adalah perintah Allah. Selamatlah Nabi Nuh dengan 60 pengikutnya. Karena itu Nabi Nuh disebut bapak manusia kedua. Bapak manusia pertama Adam. Nah, setelah berkembang biak banyak, lalu semuanya dikenakan azab kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya. Dari sana berkembang biak lagi, karena itu Nabi Nuh disebut bapak manusia kedua. Gitu. Nabi Nuh selamat karena beliau sangat bersyukur pada Allah. Diterangkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra awal itu. Dzurriyyata man hamalna ma'nuh innahu kana 'abdan syakura. Sangat bersyukur. Kemudian Ibrahim yang sangat bersyukur. Terasa sekali oleh Ibrahim, ia tersesat mencari Tuhan, terombang-ambing dalam kesesatan, kegelapan, menganggap matahari sebagai Tuhan, bulan sebagai Tuhan. Lalu Allah tunjukkan betapa berterima kasihnya Ibrahim. Ia termasuk orang yang sangat bersyukur pada Allah, karena terasa sekali dari kegelapan, dari kesesatan akidah, ia dapatkan petunjuk. Nah, di situ kuat beliau itu. Harus berhadapan dengan orang tuanya, berhadapan dengan raja, berhadapan dengan masyarakat. Beliau teguh, benar kuat. Dan Allah buktikan ketika Ibrahim dibakar. Kayu bakar habis, Ibrahim selamat. Bagi Allah tidak sulit. Disebut khariqul adah. Apa khariqul adah teh? Luar biasa gitu. Luar dari kebiasaan, karena biasanya adahnya api membakar. Dan jasad manusia itu adahnya terbakar oleh api. Kayu bakar habis, tapi Nabi Ibrahim tidak. Biidznillah, dengan izin Allah. Gitu. Allah selamatkan itu. Karena Ibrahim termasuk syakiron li'an umi, yang selalu bersyukur atas nikmatnya. Di sini diterangkan pertama, Ibrahim adalah ummatan, seorang imam.
umat itu dari umun. Umat dalam arti ikutan, dari umun. Umun itu artinya ibu. Ibu itu kan tempat berhimpunnya anak-anak, disebut umun. Berhimpun anak-anak itu di ibu. Biasanya anak-anak lebih dekat kepada ibu itu berhimpunnya. Kemudian seorang pemimpin yang menjadi himpunan umatnya, masyarakatnya disebut imam. Imam, ya, dari figurnya sebagai ikutan. Kalau dari sisi mengurus urusan disebut amir. Amir, ya, amir itu yang mengurus urusan. Dari sisi tanggung jawab disebut wali. Iya. Karena itu pemimpin itu di situ harus ada beberapa sikap yang dimiliki. Satu, sebagai ikutan, berarti jadi uswah, contoh. Kemudian menjadi pengurus urusan disebut amir. Dia sebagai penanggung jawab perlindungan disebut wali. Wali, ya. Nah, begitu. Ini adalah ada di Ibrahim. Ummatan qanitan lillah. Itu akan terjadi apabila tetap taat kepada Allah. Jika tidak taat kepada Allah akan hilang salah satu sifat yang tadi. Karena itu hendaklah menjadi pemimpin yang taat kepada Allah. Nanti akan mencakup sifat-sifat tadi. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau taat kepada Allah maka tercakuplah sifat-sifat kepemimpinan yang lainnya. Ketika tidak taat kepada Allah maka sifat-sifat ini akan lepas. Ya, itu bisa kita rasakan lah, bisa kita lihat kepemimpinan itu. Hanifan, yang condong kepada kebenaran, kepada tauhid. Walam yaku minal musyrikin. Nah, itu sebagai landasan, dasar. Akalnya sehat karena tidak dirusak dengan tahayul. Hatinya bersih karena tidak dirusak oleh syirik. Maka tindakannya menjadi bersih karena tidak dirusak oleh bid'ah. Nah, begitu. Ini yang diharapkan. Tapi kan figur seperti ini jarang sekali. Satu seperti Ibrahim. Kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk ikut seperti Ibrahim. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Dan dari situ. Karena itu ketika ada syirkun jangan diharap sifat yang lainnya bagus. Ya. Kalaupun bagus itu kelihatannya bagus. Ya. Kelihatannya cantik. Cantik enggak? Kelihatannya cantik. Iya. Iya kan ibu teh cantik. Tika jauhan mah. Itu. Nah itulah. Jadi kalau bahasa lainnya semu dan hakiki dan majazi. Nah di Ibrahim itu ada sifat-sifat yang baik yang hakiki. Di Rasulullah itu hakiki gitu ya. Karena yang lain ada yang majazi. Majazi ya kelihatannya ya. Begitu.
Dia pemimpin yang adil kelihatannya. Nah, jadi majazi ya. Itu. Nah, ini kan perlu ada bukti-bukti yang benar. Begitu ya. Kalau ada yang berkata saya melihat singa, itu terbayangkan singa? Iya. Saya melihat singa memperbaiki sepedanya. Singa bukan? Gitu. Sampai ke rumah masih kene we ngagayem. Geus puguh kitu mah. Di jalan, di nyimpang heula dahar. Eta datang ka imah masih kene ngagayem. Ya. Itu kan ususnya panjang. Pertama ditelan masih rada barada keluar deui. Ya, nanti dikunyah lagi, masuk lagi gitu. Itu kerbau. Itu kerbau. Kalau kerbau kan begitu. Mata geus nepi ka kanang ge ngagayem karena begitu, ususnya panjang. Ya, begitu. Cek bapak teh deh, ari munding cenah. Geus di imah ge. Ya gitu. Munding bukan? Saha tah? Nah, begitu. Itu majaz ya. Itu sekarang ini. Nah, kalau betul mau hakiki inilah. Yang pertama adalah tidak musyrik, itu dulu. Itu yang pertama sebagai dasar. Kemudian yang kedua, bersyukur atas nikmat Allah. Ini pun bukan hiasan, tapi hakiki bersyukurnya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau bersyukur kepada Allah dibuktikan dengan sujud di waktu malam. Ya. Kemudian selalu taat kepada Allah. Jadi dalam keseharian selalu taat dan menjalankan kepemimpinan itu bagian dari taat kepada Allah. Menjalankan kepemimpinan itu bagian dari taat kepada Allah. Karena setiap manusia dinyatakan sebagai pemimpin. Dan semua diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, Nabi Ibrahim memenuhi syarat-syarat yang Allah selamatkan dia sampai akhirnya dibakar. Diikat, dibakar. Itu kan sudah tidak berdaya. Menurut akal manusia, Ibrahim tidak akan selamat. Dibakar, ternyata kayu bakar habis, Nabi Ibrahim tidak apa-apa. Biidznillah, dengan izin Allah. Nabi Nuh selamat. Nabi Musa dan Bani Israil selamat. Ketika Allah turunkan azab, Firaun dihancurkan semua. Nah, begitu. Apakah yang disebut Allah mengadab mesti seperti itu? Contoh lain, ada nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Apakah nabi itu tidak bersyukur? Nah, di situ sekarang. Makanya tadi saya bilang ada hakiki, ada majazi. Ada yang disiksa. Ada juga yang dikejar-kejar. Malah ada sahabat Nabi yang dibunuh sampai dibelah perutnya, dikeluarkan jantungnya. Apakah itu siksa? Nah, disinilah Allah buktikan ada pandangan hakiki, ada majazi, semu. Begitu.
Seperti ada nabi yang dibunuh. Ada sahabat nabi yang dibunuh, malah sampai dibelah perutnya. Dohirnya kelihatan tersiksa, padahal hakikinya tidak. Apa bedanya dipotong-potong oleh pisau dengan dihabiskan oleh rayap di dalam tanah? Kan sama, habis. Setiap jasad manusia masuk ke dalam tanah kan itu dia makan oleh rayap, habis ya? Iya, itu mah hanya jasad saja. Sedangkan ruhnya sudah Allah tempatkan di dalam kenikmatan. Bahasa lainnya, biarlah jasad itu kan semuanya juga habis nanti, ini ruhnya. Nah itu. Sementara akal manusia tidak sampai ke situ. Nah, ningali jasad begitu, aduh menigeningan. Jihad teripu nepi ka ruksak itu. Nah gitu. Padahal hakikatnya dia senang. Istri Firaun bertahan dalam ketauhidan, dibunuh itu. Firaun menyuruh pengawalnya bawa dia ke tempat yang jauh. Tanya dia di sana. Kalau dia mengaku aku sebagai Tuhan, jaga keselamatannya. Tidak boleh diganggu. Tapi kalau dia tetap bertuhan kepada Tuhan Musa, bunuh saja. Itu. Kan dalam riwayatnya itu ditimpa oleh batu besar. Iya. Ya jasadnya kan ruhnya sudah di sana. Begitu ya. Seperti ada jasad yang berbaring, itu tinggal jasad tidak berdaya, ruhnya kan sudah di sana. Iya. Mobil tabrakan. Yang diminta tanggung jawab teh mobilna atau supir. Nah, itu. Kan supirnya mah sudah di sana. Ya. Nah, itu secara hakikinya. Begitu. Adapun peristiwa Ibrahim, peristiwa Nabi Nuh, peristiwa Musa, Allah kisahkan sengaja itu. Karena kadang manusia melihat dohir. Kemudian ada peristiwa yang manusia harus melihat bukan sekedar dohir. Bukan majazi tapi hakiki. Nah, ketika kita dalam keadaan susah di rumah tangga, apakah itu sebagai adab dari Allah? Atau ujian? Atau kita yang salah mikir? Resok tilu. Bapak orang salah mikir menurutnya. Jadi salah rasa teh, gitu kan? Salah mikir jadi salah rasa. Meningeunah teh karasana teh pasakan. Nah meningeunah lain pasakanana istimewa lain. Nganu masakna. Ya meniseungit teh. Angger we itu saya selesai dari pesantren kursus bahasa Inggris kadinya we jalan teh angger. Ke jalan Kelenteng dia tuh. Nah, itu kan kursusnya di Gadujati tuh. Kursus bahasa Inggris, daib, beak dewe tara dipake. Sekali-kali dipakai di imah kelas suri we. Seungit. Saya tidak tertarik oleh pedagangnya henteu. Dan pedagangna nini. Kan eta seungitna eta. Kekeh we kadinya leumpang teh geus kabayangkeun lapar mun mawa sangu weung kucing ogo gigireunana gitulah. Teman saya bilang, antum hayang ka dieu wae cenah anger. Eta cing eta seungit. Ari antum teh nyaho? Naon gitu? Daging babi. Itu ngajual ngadadak daging babi itu di depan kelenteng itu. Nah dari situ nguriling we kajian jauh. Udah apa sih? Itu akidah kan pengaruhnya besar. Kajian nguriling we jauh. Seungitna mah angel. Tapi yang mengubah rasa saya itu dari mana? Da anger nu eta keneh. Nu dagangna eta. Nah di sini mah akidah.
yang mengubah. Ternyata pengaruhnya besar. Begitu. Karena itu hendaklah bersihkan akidah, karena itu memberi pengaruh yang besar. Nah, ketika Bapak mencicipi masakan, sebenarnya biasa saja, cuma yang masaknya ya mah beda gitu. Ya, gelis. Nah, ada anggerwe kadinya makan siang teh. Ada pasakanna mah biasa. Ya, itu karedok lencan gitu biasa lah. Kan ieu mah masak. Nah, itu yang memberi pengaruh itu. Gitu. Nah, di rumah sakit jadi daek dahar. Panu ngahuapana na beda teuing. Iya. Ini jadi betah di rumah sakit teh. Nah itu. Nah, inilah ya. Karena itu kekuatan Ibrahim di situ karena akidahnya itu. Keyakinannya yang kuat. Full, tidak ragu-ragu lagi. Seperti Rasulullah, disitulah muncul. Nah kadang-kadang kita kan ragu. Ya. Ada yang mau ditembak mati ya, hukuman mati 2 bulan lagi tentukan nanti akan ditembak mati, hukuman mati. Ditanya, Anda takut tidak? Jawabnya, kok takut? Bukankah yang tidak di penjara banyak yang mati? Saya mah 2 bulan deui cenah. Sementara yang di luar geus ngeureuyeuh marawat atuh naon diriweuh teuing atuh. Ya. Ada anu katabrak, aya nu titeulem, aya nu ku gering. Oh, cenah di luar geus nuntut marawat saya mah 2 bulan deui cenah gitu. Nah itu. Nah di situ ada kekuatan keyakinan itu. Ya. Nah, yang dikhawatirkan oleh Rasul itu adalah dhaful yakin. Lemahnya keyakinan di situ. Ya. Ini bisa mempengaruhi sikap. Ya, karena itu hendaklah dimulai dengan kebersihan akidah. Wa makana minal musyrikin. Ibrahim itu bukanlah orang yang musyrik. Ketika ada syirik pasti lemah keyakinan kepada Allah. Nah, yang dikhawatirkan yaitu hamba memuji yang lain pada hari rezeki dari Allah. Ini yang dikhawatirkan. Rezekinya dari Allah, tapi seringkali orang berpikir dari manusia. Ada orang mau digawe di mana dahar. Nah gitu. Tuh alhamdulillah hari digawe di si eta mah. Jadi kadang-kadang rezekinya dari Allah cuma sebab kan. Ya, buktinya banyak yang tidak digawe kepada dia tuh sarwa dalahar. Ya. 1, 2, yang dikhawatirkan adalah ketika salah menggunakan ayat-ayat Allah untuk rizki, untuk harta, sehingga direkayasa ada bacaan-bacaan untuk itu. Padahal ini mah Quran bukan untuk itu kan. Mun aya maju usaha kudu daek salat duha. Nah, salat sudah diarahkan ke sana. Ya. Tuh, ari daek salat duha mah diterima digawe di pabrik. Ari nu boga pabrik nama tara salat duha. Ya pan bukan muslim. Ya. Baca surat anu supaya maju usaha, justru nu tara maca Quran nu maraju. Karena salah pikiran, bukan untuk itu. Nah, jadi turunnya Al-Quran untuk menertibkan, mengatur dunia. Bukan alat untuk mencari dunia. Nah, begitu ya. Nah, kita kembali. Itu bisa mengganggu.
Karena itu kembali kepada akidah dulu dari situ. Insya Allah muncul keyakinan yang benar akan melaksanakan tugas hidup itu sesuai dengan keyakinan tadi. Lalu Ibrahim ditunjukkan oleh Allah ke jalan yang lurus. Yang tadinya kan cari-cari Tuhan itu. Ini nikmat yang sangat besar sekali. Gitu. Allah turunkan agama. Mestinya diterima dengan hati yang bersih. Nah, malah dengan hati yang kotor. Malah dengan kebohongan. Pura-pura iman padahal tidak. Makanya Allah nyatakan innal munafiqina bidarkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di neraka paling bawah. Mestinya diterima dengan ikhlas, dengan syukur. Allah turunkan agama. Ini malah diterima dengan hati yang kotor, dengan permainan, istihzaan, pura-pura iman. Nah begitu. Karena itu Allah akan mengadab mereka. Itu wajar. Ya. Karena itu bagi kita pelajarannya adalah pertama adalah jaga akidah. Jangan ada unsur syirik sedikit pun. Kedua, ketaatannya kepada Allah kita murnikan. Di Quran surat Al-Bayyinah. Tapi ada kalanya aneh gitu. Membawa yang murni dianggap baru. Agama anyar. Agama anyar. Kok terbalik? Yang baru mah itu benalu. Parasit itu baru. Yang aslinya kan pohon. Benalu dulu, pohon dulu. Kade, benalu ngadagoan. Oh, semuanya gitu. Jadi lebih dulu pohon, baru benalu. Itu. Ketika menyampaikan pohonnya yang bersih, mah dianggapnya anyar. Padahal nu anyar mah benalu kan. Pajarkeun agama anyar, nu anyar mah itu tambahan-tambahan. Itu baru namanya. Kata Nabi disebut muhdatsat. Itu tambahan yang diada-adakan. Itu yang baru. Begitu. Ya. Kullu muhdatsatin bid'atun. Setiap muhdatsat itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Setiap sesat itu di neraka. Begitu. Itu dari Nabi itu. Ya. Lain hadis persis, sebenarnya hadis persis itu nyen hadis. Cuma itu selesai ngaji saya itu di Piadeg. Nah ibu-ibu sadecena bade naroskeun. Mangga ceu ibu naroskeun naon? Juga teh bener pertanyaan. Ibu teh tos langka ngadenge ustad macakeun hadis kullu bidatin dolalah. Kedua, man amila amalan laisa li amruna fahuwa radun. Katilu sallu kama raitumuni usolli. Hari pertanyaan ibu naon gitu. Pertanyaanna teh ringkes, hari persis aya keneh gitu. Oh, kadinya. Iya, terima kasih, itu teguran yang bagus ya. Makanya saya bacakan sekarang. Ya. Nah, begitu. Dan Allah berikan di dunia kebaikan, fid dunya hasanah wa fil akhirati minas solihin. Nah, kalau kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, ya ikuti aja ini. Nabi pun disuruh mengikuti Ibrahim dalam ketauhidan. Ikuti aja, bersihkan saja akidah. Ya, jangan ada unsur syirik sedikit pun. Kade tong percaya ibu,
nya mah karasa saprak bapak kawin deui usaha maju. Ibu percaya teu? Entong. Becek ibu tehnya bapak karasa pisan. Sarua odog. Itu kan syirkun. Semuanya biidznillah. Ya. Terakhir, jika terasa susah, jangan menganggap itu azab dari Allah. Dan jika terasa senang, jangan menganggap bahwa itu adalah rahmat dari Allah. Rada hese mikirnya. Mun karasa susah kade tong boga anggapan eta teh adab Allah. Lamun senang tong boga rasa itu rahmat Allah. Nah, maksudnya apa? Lihat dulu benar atau tidak pandangan kita itu. Sebab ada kalanya terasa rahmat pada itu sungkunan dari Allah. Kalau sungkunan ya itu kan makin tinggi makin besar bahayanya. Naik tangga tibebet tina anak tangga kahiji mah teu gede teuing bahayana. Tapi beuki naik beuki lur itu beuki besar itu risiko bahayanya. Mun ragrag teh leuwih berat mah. Nah, disitulah. Makanya pertama sikapilah yang terasa senang itu dengan akidah yang sehat. Sikapilah rasa susah dengan akidah yang sehat. Jangan sampai ada unsur-unsur syirik. Itu yang dikhawatirkan. Dan terakhir apabila susah jangan menganggap bahwa itu siksaan. Ya nanti salah paham. Nah, dalam Quran terangkan ada ujian. Tapi kalau kemaksiatannya sudah besar, nah dari cobaan bisa menjadi azab Allah. Nah, jadi ini supaya apik dalam memandang satu kejadian, ya, dan supaya tidak terlalu jauh salahnya. Hamzah bukan mendapat siksa dari Allah, bukan. Ammar bin Yasir yang ditusuk oleh besi panas tina bujurna nepi ka maut itu bukan siksaan. Ya, karena itu mah tinggal jasad. Rek diduruk, rek ada tinggal jasad itu, tapi ruhnya sudah di sana. Nah, begitulah ya. Sa'ad bin Abi Waqqas diancam oleh ibunya supaya keluar dia dari Islam. Dia tetap bertahan. Nyeri teh hate indungna, tapi ka mogok makan. Ya itu amal soleh. Gitu. Ya. Kan sepintas mah itu kedurhakaan. Ka indung. Justru itu amal soleh. Gitu. Dan indung nu salah tempatkeun rasa gitu. Sepintas dianggap anak soleh padahal bukan. Iya, udah kelihatan dohirnya bager, kakolot. Dia Kristen, dia orang kafir. Nah, gitulah. Ya. Jadi ringkasnya pertama ikuti Ibrahim dalam ketauhidan. Jaga kebersihan akidah, jangan ada unsur syirik. Kemudian dalam ketaatan jaga jangan sampai ada pelaksanaan ibadah yang tidak diperintahkan oleh Allah. Dan dalam muamalah hendaklah bersikap benar menurut Allah. Ya, karena Nabi Ibrahim dipandang tidak baik muamalah dengan orang tuanya. Nabi Ibrahim tidak baik muamalah dengan rajanya. Nabi Ibrahim dipandang tidak baik muamalah dengan masyarakatnya. Nah, disitulah ternyata kebenaran bukan dilihat dari jabatan banyaknya atau siapa. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pegangan untuk kita semua dan bisa melahirkan sikap yang benar secara hakiki. Ya, sampai di sini saja.